Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia berperan sebagai dasar kehidupan serta pedoman hidup bersama bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebab Pancasila merupakan perwujudan cita-cita luhur serta tujuan utama bangsa Indonesia. Bagi seluruh masyarakat Indonesia, memaknai Pancasila memiliki arti penting yang sangat luas dalam sendi-sendi kehidupan. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, hingga pemerintahan negara. Dalam perjalanan sejarah, Pancasila sebagai landasan normatif telah mengakar begitu kuat. Akan tetapi, Pancasila belum banyak diimplementasikan ke dalam level operasional, kebijakan, dan tindakan. Pemuda adalah kisaran usia belasan hingga 20-an awal. Dalam kisaran usia tersebut, anak-anak muda sebenarnya tahu tentang Pancasila. Tetapi apabila ditanya tentang implementasinya, mereka belum terlalu serius mengimplementasikannya. Jika melihat fakta remaja-remaja Amerika dengan kecenderungan gaya hidup bebasnya, mereka tetap berpegang pada prinsip-prinsip negara mereka. Akan tetapi, di Indonesia tidak banyak yang melakukan itu. Implementasi Pancasila masih sebatas teori yang diajarkan di sekolah. Anak-anak zaman sekarang saat ini lebih butuh panutan atau role model yang benar-benar mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Justru, anak muda di Indonesia dianggap sudah terpengaruh oleh budaya luar hingga lupa budayanya sendiri. Padahal, justru banyak sekali anak muda di Indonesia yang belum paham bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila. Budaya Indonesia cenderung memiliki budaya segan. Yang muda segan terhadap yang tua. Ini yang harus dijembatani dengan cara memanfaatkan berbagai media cetak lokal maupun internasional. Pesatnya media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk diintegrasikan dengan membuat semacam wadah atau perkumpulan di mana anak muda bisa berinteraksi langsung, bertanya langsung, maupun brainstorming. Harus ada sikap saling terbuka antara generasi muda dan generasi tua. Anak-anak muda sudah saatnya dilibatkan secara aktif karena di masa depan kondisi zaman mengharuskan berbeda. Tidak bisa dengan cara-cara konservatif atau satu arah, tetapi harus progresif atau dari segala arah. Terbuka dan harus tahu segala pandangan. Pancasila adalah hayat hidup bangsa Indonesia sebagai penguatan karakter. Dengan saling memahami antara generasi muda dan generasi tua diharapkan ada penyesuaian dengan kondisi zaman. Peran media menjadi cukup krusial. Pasalnya zaman dahulu media hanya berupa televisi, radio, surat kabar, atau majalah. Tetapi era saat ini ada perkembangan media yang cukup besar, terutama media sosial, yang memegang kunci di kalangan generasi muda. Melalui media sosial, berbagai informasi mudah didapatkan. Oleh karena itu, menjadi tugas bersama untuk saling memahami dan memanfaatkannya. Selain itu, harus ada integrasi antara media sosial dengan media televisi atau media cetak. Konten-kontennya harus memuat ideologi Pancasila. Dunia perfilman saat ini juga sudah mulai mengangkat kisah-kisah pahlawan, tokoh-tokoh besar, atau orang yang inspiratif. Walaupun memakan waktu yang lama, hal ini bisa membuat generasi Indonesia memiliki karakter yang kuat. Selain itu, hal ini juga dapat menggerakkan anak muda untuk mencari tahu dan menjadi tahu.
Memaknai Pancasila itu lebih dibutuhkan integrasi atau kerjasama berbagai pihak. Hal ini memang sulit dilakukan, namun jangan apatis. Anak-anak zaman sekarang lebih banyak berpikir kalau itu ribet. Dengan karakter penggunaan media sosial oleh anak muda saat ini, maka akan cepat tersebar berbagai pesan kepada anak muda lainnya. Dunia media sosial tidak ada batas. Namun, kita juga harus saling mengingatkan kepada anak muda agar wajib bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis. Sehingga suatu saat akan muncul anak-anak muda yang berkualitas dengan karakter bangsa yang kuat.